Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ayah, bunda, dan ananda soleh dan soleha, semoga selalu baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini, ayo kita buka pembelajaran dengan berdoa. Ibu pimpin doanya ya. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiha wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, Allahumma amin. Semoga pembelajaran kita semangat. Kali ini kita masuk ke pecahan tentang apa aja ya. Nah, pecahan ini ada banyak macamnya. Ada persen, ada pecahan senilai, ada pecahan campuran, dan ada pecahan desimal. Namun, pembelajaran kali ini kita membahas 3 pecahan dulu ya. Pertama, kita akan membahas tentang pecahan senilai, yaitu 1/15 terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan pecahan campuran ini 2/3/4. Untuk desimal itu ada komanya, contohnya 0,1, 0,01 dan 0,001 ya. Sangat banyak banget untuk pecahan desimal. Harus disimak ya. Kalau nggak paham boleh tanya ke ibu. Oke, sekarang kita mengenal pecahan campuran. Pecahan campuran ini, perhatikan, ini adalah angka 2 ya, dibaca 2, lalu 1, di atasnya adalah angka 1, dibaca 1, per di bawahnya 3. Nah, selanjutnya dibaca 32/5. Oke, ini merupakan pecahan campuran. Lalu, bagaimana sih mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Yang mana pecahan biasa? Yaitu 7/3. Dibaca 7/3. Cara mencarinya yaitu kita bagi aja 7 dengan 3. Lalu dibagi dengan 3. Kira-kira 7 sama 3 itu bisa dibagi nggak? Ternyata nggak bisa. Maka kita harus kalikan dengan angka 3 ya. Dikalikan dengan angka 3, tapi yang mendekati 7. Kira-kira angka berapa ya yang mendekati 7? 3 dikali berapa yang mendekati 7? Kalau mendekati itu belum tentu sama angkanya. Mendekati itu ya beda tipis lah, atau 6 gitu ya, atau 5 atau dan sebagainya. Pokoknya itu harus mendekati 7. Kalau ada yang pas bagus, tapi kalau ini kan nggak ada yang pas nih angkanya ya, maka harus dibagi dengan angka yang mendekati. Maka dikalilah 2 dikali 3, maka hasilnya adalah 6 ya. 6 ini mendekati 7, seperti itu. Selanjutnya dikurangin 7 dikurang 6, itu hasilnya 1. Ayo kita pindahkan. Kira-kira di depan ini angka berapa ya? Yeay, angka 2. Angka 2 ini kita dapatkan dari hasil perkalian 2 dikali 3 ya. Maka kita ambil 2-nya, pindahkan ke paling depan. Lalu ada angka 1 di sini. 1 ini kita peroleh dari mana? Dari hasil pengurangan 7 dan 6. Maka satunya tulis di atas. Selanjutnya ada 3. Wah, 3-nya dapat dari mana ya? 3 ini merupakan penyebut. Penyebut itu biasanya tidak berubah. Namun
Kalau kita lihat di sini, 3 ini kita dapatkan dari pembagian 7 dibagi dengan 3. Maka 3-nya tetap ya. Iya, gimana nih untuk soal pertama? Mau lanjut ke soal kedua? Lanjut ya ke soal berikutnya. Masih pecahan biasa, kita ubah ke campuran. Cara membacanya 17/5. 17 ini adalah pembilang, 5 adalah penyebut. Lalu untuk mengubahnya ke campuran, maka kita harus membagi 17 dengan 5. 17-nya kita simpan di sini dan angka 5-nya kita simpan di sini ya. Langkah selanjutnya, kira-kira ada nggak pembagian 17 itu dibagi 5? Ada nggak? Ternyata nggak ada. Ya, perkaliannya ternyata dari perkaliannya aja 5 dikali berapa itu nggak ada yang bisa menghasilkan 17. Kira-kira angka berapa ya? 5 ini dikalikan berapa yang mendekati 17? Yang namanya mendekati itu boleh di bawah 17, misalnya 16, 15, 14 dan seterusnya. Pokoknya itu angka yang paling mendekati. Maka langkah selanjutnya harus kita kali deh. 3 itu kita kali 5 ya. 3 kali 5 itu 15, Bu. Kenapa nggak 4, Bu? 4 dikali 5. Kalau 4 dikali 5 kan 20. 20 kan lebih dari 17. Kalau mendekati itu berarti boleh kurang dari 17. Seperti itu. Selanjutnya kita kurangin. 17 dikurang 5 adalah 2. Sekarang udah dapat kan hasilnya? Kita pindahin gimana ya cara mindahinnya? Oke, sekarang kita lihat di sini ada simbol per. Kira-kira kalau di sampingnya, di atas sama di bawah ini angka berapa ya? Oke, masih ingat kan? Nah, iya 3. 3 ini di depan dapat hasil dari 3 dikali 5, 15 gitu. Atau 15 dibagi 5 hasilnya 3. Seperti itu. Selanjutnya ada 2. 2 ini berapa? Dapat dari mana nih? Dari 17 kurang 15 hasilnya adalah 2. 2-nya kita taruh di atas. Selanjutnya ada 5. 5 ini penyebut. Sebenarnya penyebut ini tidak boleh diubah ya, harus tetap gitu. Tapi di sini kita cari tahu nih kira-kira 5 ini dapat dari mana. Ternyata 5 ini dapat dari 17 dibagi dengan 5. Seperti itu. Gimana? Kira-kira mudah gak mengerjakannya? Boleh ya, nanti kita latihan. Sekarang kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Tuh, kita perhatiin 2/1/3 ini pecahan campuran. Caranya gimana ya biar bisa ke pecahan biasa? Yaitu dengan 2 dikali dengan 3. 2 dikali 3 lalu ditambah 1. Iya, kalau untuk penyebutnya tetap ya, tidak perlu kita ubah. 2 dikali 3 hasilnya 6. Lalu kita tambah dengan angka 1, maka hasilnya 7. Dapatlah hasilnya 7/3. Gimana? Mau coba contoh berikutnya? Nah, sekarang ada angka pecahan campuran 3/2/5. Ayo kita cari bersama, kira-kira ini udah ada penyebutnya. Penyebutnya tetap ya, nggak perlu kita ubah. Tetapi kita harus mengkalikan 3 dikali 5. Lalu ditambah 2. Hasilnya 3 dikali 5 itu 15.
lalu kita tambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 17/5. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000. Disebut pecahan desimal. Penulisannya nilai tempat satuan dan persepuluhan dipisahkan dengan koma. Contohnya 3/10. 3/10 ini merupakan pecahan biasa. Ya, coba Ibu tulis dulu di sini. 3/10 merupakan pecahan biasa, maka yang desimalnya adalah 3/10 sama dengan 0,3. Ini yang dinamakan dengan desimal. Oke, lanjut ke nilai tempat pecahan. Di sini tertulis 12,345. 5 ini merupakan perseribuan, 4/seratusan, 3/sepuluhan, 2 satuan, dan 1 merupakan puluhan. Untuk peletakan nilainya, ayo kita perhatikan. 5 itu nilainya 5/1000. Kenapa bisa per 1000? Kita lihat ada 3 nol. 3 nol ini artinya 1000. Sedangkan 4 nilainya 4/100. Kenapa bisa per seratusan? Karena angka nolnya ada 2. Maka 100 ya. 3 nilainya adalah 3/10. Nolnya 1 ini termasuk persepuluhan. Maka dibaca 10, dan 2 itu nilainya tetap 2 karena satuan. Satuan berapapun angkanya tetap dibaca dengan angka tersebut ya. Dan selanjutnya itu ada puluhan. 1 nilainya 10 ya. Anda semua, sekarang kita masuk ke pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Contohnya Ibu pengen nulis 1/4. Kita ubah ke desimal. Ke desimal. Cara pertama, kita jadikan berpenyebut 100 ya. Seperti biasa, mencari pecahan biasa yaitu 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. 25 kita pindahkan di sini. Maka udah dapat nih penyebutnya 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka yang sama. 1 dikali 25 itu hasilnya 25. 25/100. 25/100 itu dari 25 dibagi 100 ya. Karena 25 ini nggak bisa dengan 100, kita tambahkan 0 di sini. Maka nolnya berpindah ke atas. Ya. Lalu kita kasih koma. Kasih koma di samping 0 ya, 0, nah, barulah 100 dikali berapa yang mendekati 250, yaitu angka 2. 2 dikali 100 adalah 200. Oke, 0 kurang 0, 0. 5 dikurang 0, 5. Nah, sama nih. 50 sama 100 ini kan gak bisa juga. Ya, gak bisa juga kita kalikan 100 dikali berapa yang menghasilkan 50 kan gak bisa. Maka tambahkan 0 ya, dapatlah 500. 5 dikali 100 adalah 500. 500 dikurang 500 hasilnya adalah 0. Seperti itu. Dapatlah 0,25. Atau cara yang kedua,
1/4 ini kita langsung 1/4 itu kita bagi dengan 1 dibagi 4 ya, sama 1 ini dengan 4 itu kan nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Nolnya pindah ke atas, kita kasih koma. Lalu perkalian 4 mendekati 10 yaitu adalah 2 dikali 4 itu 8, 10 dikurang 8 adalah 2. Nah sama ya, 4 ini nggak bisa dikali berapa yang menghasilkan 2 kan nggak bisa, maka kita tambahkan 0, dapatlah 20 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 5 dikali 4 adalah 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0, maka dapatlah 0,25. Gimana cara yang pertama, cara yang kedua gimana nih menurut kamu yang paling mudah? Boleh gunakan versi kamu sendiri ya. Selanjutnya, pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Pecahan campuran 1/4 ubah ke desimal. Tulis dulu 1/4. Seperti biasa, pernya kita tulis dulu, 4-nya tetap ya. 1 dikali 4 tambah 1 dikali 4 ini tetap ya, pernya per 4, 1 kali 4 4 ditambah 1, maka per penyebutnya 4 tetap ya, 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5 per 4 seperti itu. Nah selanjutnya 5/4 itu bisa kita langsung bagikan, 5 dibagi 4 bisa kan, 1 dikali 4 hasilnya adalah 4 ya, 5 dikurang 4 itu hasilnya 1 ya gitu. Lalu tambahkan 0 ya. Di sininya jangan lupa kita kasih koma. 2 dikali 4 adalah 8. 10 dikurang 8 adalah 2. Lalu kita tambah 0. 20 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5 kali 4 itu 20 dikurang 20 0, dapatlah hasilnya 1,25 ya. Atau cara yang kedua, satu 1/4 dapatlah 5/4. Kira-kira harus kita samakan dengan penyebut 100 dibagi 4 itu hasilnya adalah 25 kita pindahkan di penyebut. Lalu jangan lupa dikali, 4 dikali 25 adalah 100, maka pembilangnya pun harus dikali dengan angka yang sama yaitu 25. 5 dikali 25 adalah 125 per 100 yaitu dari 125 dibagi 100 ya, ini bisa 1 dikali 100 itu 100 dikurang 5 kurang 0 5, 2 kurang 0 2, 25. Biasanya setelah ini kita kasih koma, maka 0 taruh di sini, 250 dibagi 100, jadi kita kalikan aja 2 kali 100 itu adalah 200. 0 kurang 0 0, 5 dikurang 0 5, maka kita tambahkan 0 nya lagi jadi 500, maka
perkalian 100 itu yang mendekati 500 adalah 5 dikali 100. Hasilnya adalah 500. Maka dapatlah di sini 1,25. Jadi kalian mau pakai cara yang mana? Cara yang pertama apa cara yang kedua? Begitu ya. Sekarang kita masuk ke pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Contohnya 0,46. Itu artinya sama dengan 46 ya. Kita lihat di sini ada berapa? Ada 1, 2. Maka nolnya udah pasti ada 2. Tinggal tambahkan 1. 46 per 100. 46 per 100 ini kira-kira mau kita sederhanakan dengan dibagi berapa? Mau kita sederhanakan dibagi berapa? 2 boleh. 46 dibagi 2 itu hasilnya 23. 100 dibagi 2 itu hasilnya adalah 50 ya. Dapatlah pecahan biasa 23 per 50. Contoh yang kedua itu 1,375. Maka kita cari dulu nih, kita hitung dari sebelah koma kanan. 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3. Tulis deh. Jadi hasilnya adalah 1000. Oke, 1000 ya. 1000 ini maka untuk pembilangnya jadi 1375. Maka 1375 per 1000 ini kira-kira mau kita bagiin berapa? Contohnya 125. Kita boleh bagikan dengan 125 ya, pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 1375 dibagi 125 yaitu 11, sedangkan per 1000 dibagi 125 adalah 8. Jadi 11 dibagi 8 ya, jangan lupa. Berarti di sini kita tulis aja 1 dikali 8 itu hasilnya adalah 8. 11 dikurang 8 itu hasilnya adalah 3. Maka tulis di sini 1, 3 per 8. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya ibu ada sih cara buat lebih cepat untuk mencari desimal gitu kan. Misalnya gini, 0,125. 0,125 ini kita tulis dulu per, kita hitung koma setelah kanan. Ini kanan kan, yang ini kiri, ini adalah kanan. Hitung aja yang sebelah kanan koma setelah sebelah kanan ya. 1, 2, 3. Oke, ini udah pasti nolnya ada 3. Tulis saja 1. Jadi di sini kita tulis ini untuk pembilangnya tulis saja 125. Gitu. Misalnya 0,021. Berapa nih kira-kira untuk penyebutnya? Ya, seperti biasa koma setelah kanan itu hitung 1, 2, 3. Maka ada 3 nol di sini. Tulis 1 deh. Nah, seperti itu. Kita tulis aja 21. 21 per 1000. Seperti itu ya. Kalau seandainya 21 per 1000 ya, kita hitung di sini 1, 2, 3. Ada 1 per 1000 ini kita lihat nolnya ada 3 kan, 1, 2, 3. Berarti tulis dulu di sini 1, 2, 3 strip ya. Udah pasti ntar 0 sebelah kirinya tulis dulu
dan tulis deh di sini ada 21 tambah aja 0,021 seperti itu ya. Mau berapa lagi? 35 per 1000 per 1000 ya. Kita ubah lagi 1, 2, 3, ada 3 kan, 1, 2, 3. Nah di sini udah pasti ada koma 0, ini wajib ya dituliskan. Ya udah pindahin aja 35 nya dulu paling belakang, 35 tambahkan aja 0 sisanya jadi 0,035. Itu cara simpelnya. Oke, tapi ini kalian bisa gunakan berbagai macam cara untuk mencari pecahan desimal dalam bentuk pecahan biasa atau campuran ataupun sebaliknya. Jika ada pertanyaan nanti boleh jawab di Bu Anis ya. Kita akan diskusi bersama. Ayo kita akhiri dengan berdoa, angkat kedua tangannya, Ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.